pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu lagi, kita mau memuji Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita untuk kita meninggikan Dia. Kita nyanyikan lagu ini.
Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini sebab kami diberikan kesempatan untuk datang menghadap Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu itu kehidupan bagi kami, dan biarlah hati kami dijadikan tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Dan firman-Mu dapat tumbuh di dalam kehidupan kami dan bisa berbuah, sehingga semua orang bisa melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari Mazmur 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya akan memberikan judul Pemeliharaan Tuhan Tak Berkesudahan. Kalau kita lihat Mazmur Daud, sebagian besar Mazmur Daud berisi keluh kesah, ratapan dari para pemazmur. Tetapi kalau kita lihat Mazmur ini, kita akan melihat suatu Mazmur yang sangat bersuka cita, mengungkapkan satu hubungan antara Daud dengan Tuhan. Suatu hubungan yang mesra antara Daud dan Tuhan. Dan Daud merasakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Artinya Tuhan itu adalah pemelihara Daud seumur hidupnya. Kalau kita lihat siapa Daud? Sebelumnya Daud hanyalah seorang gembala. Orang yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Tetapi Daud dipakai oleh Tuhan. Daud bukan turunan raja. Daud bukan turunan pembesar. Tetapi Daud adalah hanya seorang gembala. Seorang gembala yang menjaga ternaknya, yang memimpin ternaknya untuk mencari makanannya untuk ternaknya itu. Dan Daud memimpin domba-dombanya untuk memberikan makanan yang disukai oleh domba-dombanya. Di dalam kehidupan itu, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sebagaimana Daud dulu memimpin domba-dombanya, sebagaimana Daud dulu memberikan makanan kepada domba-dombanya, demikian juga Daud merasakan pemeliharaan Tuhan terhadap dirinya. Kita akan melihat beberapa poin tentang Tuhan adalah gembalaku itu. Di sini dikatakan, takkan kekurangan aku. Kata takkan kekurangan aku di sini berarti Tuhan mencukupi segala kebutuhan Daud. Itu bukan berarti Daud hanya tinggal diam, tidak. Tetapi ada usaha yang dilakukan Daud, tetapi atas pimpinan Tuhan. Sehingga Daud berkata, takkan kekurangan aku. Usaha Daud tidak sia-sia karena Tuhan yang memimpinnya. Di sini yang pertama kita akan melihat tercukupinya kehidupan jasmani. Di sini katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di Israel tidak ada padang rumput seperti di Indonesia.
Di sini rumput, tanah gersang, di sana rumput. Jadi domba-domba harus ada perjuangan. Tetapi perjuangannya itu bisa tercapai atau perjuangan itu terlaksana itu dikarenakan oleh gembalanya yang memimpin domba-dombanya. Kalau kita lihat di Yohanes 10 ayat 4 dikatakan demikian, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi domba itu mengikuti gembalanya. Gembalanya akan membawa domba itu ke padang yang berumput, ke padang yang banyak rumputnya. Tuhan Yesus tidak membiarkan umat-umatnya dalam situasi apapun, tetapi dia akan memimpin domba-dombanya supaya sampai kepada rumput kesukaan dombanya itu. Sehingga Daud bisa berkata, dan kita juga bisa berkata, takkan kekurangan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang percaya, di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, tidak ada namanya yang tempat yang basah atau tempat yang kering. Di tempat apapun bisa diberkati, asalkan dia mau dipimpin oleh gembalanya. Demikian juga Daud. Daud bisa berhasil. Dan dia berkata, takkan kekurangan aku, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Itu dikarenakan Daud merelakan dirinya, mempercayakan dirinya kepada Tuhan untuk dipimpin. Dan kita juga mungkin saat ini merasa kesusahan di dalam mencari pekerjaan, merasa kesusahan di dalam menanggung hidup. Relakanlah kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita sanggup berkata, takkan kekurangan aku. Seperti yang Daud katakan di dalam firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita akan lihat referensi dari Yohanes 10 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi, pintu berkat adalah Tuhan Yesus. Saya ulangi, jadi adalah pintu berkat adalah Tuhan Yesus sendiri. Akulah pintu. Dan ketika domba-dombanya melalui Tuhan Yesus, ia akan menemukan padang rumput. Dan ketika kita usaha, kita berjalan, kita bergerak melalui Tuhan Yesus, kita akan menemukan berkat-berkat itu. Tetapi tentu saja dengan perjuangan, kerelaan dipimpin, mau melangkah, dan lain sebagainya. Bukan hanya tinggal diam, duduk, bobok manis, tidak seperti itu. Ada perjuangan. Yang kedua, di dalam firman Tuhan, di Mazmur ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi yang kedua bukan saja mencukupi kebutuhan jasmani, Tuhan juga mencukupi kebutuhan rohani. Ketika Daud dikejar-kejar musuh, ketika Daud dikejar-kejar anaknya, di dalam firman Tuhan dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Gunung-gunung saat itu adalah tempat orang-orang memuja-muja berhala. Gunung-gunung saat itu bisa juga untuk perlindungan di saat berperang, supaya musuh tidak bisa atau susah untuk mendapatkannya. Tapi Daud katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi,
Daud merasakan bagaimana perlindungan di dalam Tuhan. Daud merasakan bagaimana ketika ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Banyak orang percaya yang hidupnya galau. Banyak orang yang percaya yang hidupnya bimbang. Tidak tahu dia akan selamat atau tidak. Kenapa mereka seperti itu? Dikarenakan dia tidak mengenal siapa gembalanya. Dia tidak mengenal siapa Yesus. Sehingga dia datang ke tempat-tempat lain. Datang ke tempat-tempat berhala. Punya jimat-jimat dan lain sebagainya. Punya opo-opo. Punya pegangan-pegangan. Sehingga kehidupannya gersang. Tidak tercukupi kehidupannya. Tetapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita selaku orang percaya, marilah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita, jiwa kita disegarkan. Kita tidak kesana kemari untuk memenuhi kehidupan rohani kita. Cukup dengan Tuhan Yesus. Ada satu yang mengatakan bahwa, para ilmuwan mengatakan bahwa di luar angkasa ada satu yang namanya lubang hitam. Semua benda-benda apabila masuk ke tempat itu akan hilang, tak berbekas. Tidak ada satu benda pun yang menutupi, yang bisa menutupi lubang itu. Demikian juga hati manusia. Hati manusia tidak bisa ditutupi oleh apapun juga. Walaupun hati manusia hanya sebesar kepalan tangan, tetapi tidak ada apapun yang sanggup menutupi kebutuhan hati manusia. Banyak orang yang ingin menutupi kebutuhan hati manusia. Banyak orang yang ingin menutupi kebutuhan hati manusia dengan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Tetapi akhirnya akan semakin jauh. Dan dia akan semakin gelisah. Hanya satu yang sanggup menutupi kebutuhan hati manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita sanggup berkata, Dia menyegarkan jiwaku. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dengan aku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Dengan demikian, kebutuhan rohani kita akan tercukupi. Yang lain sudah tidak perlu. Banyak sekali orang yang mengatakan, saya menerima Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak melepaskan pegangan yang lama. Itu namanya belum menerima Tuhan Yesus dan hatinya belum disegarkan. Yang selanjutnya, ia memberikan keamanan. Firman Tuhan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia tidak selalu mulus. Kehidupan manusia tidak selalu enak, tentram. Itu ada badai. Tetapi Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan sudah menjamin keamanan orang yang percaya, terutama keamanan jiwanya. Di Israel, di geografinya itu banyak sekali tebing-tebing, banyak sekali lorong-lorong tebing, dan domba-domba itu seringkali dibawa oleh gembala melewati bawah tebing itu. Domba-domba diajak, dibawa oleh gembalanya untuk berjalan di bawah tebing itu. Sehingga situasi gelap di situ sangat menakutkan. Bagaimana supaya domba-domba itu tentram?
Di sini dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ketika domba berjalan di bawah tebing-tebing itu, yang situasinya gelap, si gembala memukulkan gadanya ke batu karang, sehingga suaranya menggema dan domba-dombanya mendengarkan suara gada itu, dan domba-dombanya bisa tentram. Demikian juga tongkat. Ketika ada serigala akan memangsa domba-domba itu, atau sekalipun binatang lebih besar lagi, binatang yang buas lebih besar lagi akan memangsa domba itu, sang gembala menggunakan tongkat itu untuk mengusir pemangsa-pemangsa itu. Tetapi jangan lupa, tongkat itu juga digunakan oleh gembala untuk memukul domba-domba yang lari dari kawanannya supaya kembali lagi. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ketika domba berada dalam bahaya, Tuhan bukan saja menghajar kawanan-kawanan perampok yang akan menghancurkan domba-dombanya, bukan saja menghajar kawanan-kawanan serigala yang akan memangsa domba-dombanya, tetapi Tuhan juga menggunakan tongkat itu untuk menghajar domba-dombanya. Mungkin selama ini kita seringkali merasa kesakitan, seringkali kita merasa hidup dalam penderitaan. Mungkin juga itu adalah hajaran dari tongkat sang gembala. Bukti kasih dari sang gembala itu bukan saja memanjakan dombanya, tetapi juga menghajar domba-dombanya. Saya akan bersaksi di sini tentang sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Beberapa waktu lalu, saya terkena virus corona. Ya. Itu badan saya ngilunya luar biasa. Sakit luar biasa. Makan tidak enak selama 1 bulan. Saya diimpus selama 6 hari. Sehari itu ada 3 macam impusan. Belum obat yang dimasukkan. Di dalam kesendirian saya, karena tidak boleh ada yang menengok, saya sangat mencekam sekali di tempat itu sendirian. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau tidur di pangkuanmu, sehingga saya yakin Engkau menjaga saya dari mara bahaya yang datang. Saya merasa tentram, saya bisa tidur, dan akhirnya saya sembuh. Ada beberapa dari kesehatan yang mengatakan bahwa seharusnya saya itu sudah meninggal. Banyak sekali dokter yang hanya karena satu penyertaan penyakit terpapar virus corona meninggal. Tetapi saya ada beberapa penyertaan penyakit, umur saya lebih dari 50, dan saya masih tetap bisa hidup. Dan saat itu, sempat saya merasa ketakutan. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan di Mazmur 91 dan Mazmur ini, saya menjadi tentram dan saya yakin Tuhan menjaga saya. Aku tidak takut bahaya. Tuhan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Di dalam situasi apapun, Tuhan memberikan yang terbaik. Sehingga kita sanggup berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan tidak meninggalkan aku. Ya, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat selanjutnya bahwa orang percaya diangkat oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan di Mazmur 23 itu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah
Tuhan sepanjang masa. Di sini dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan yang seharusnya ingin sekali membinasakan kita, lawan yang seharusnya ingin sekali menghancurkan kita. Apakah kita hancur? Tidak. Daud katakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Mungkin selama ini Bapak Ibu merasakan ada fitnahan, ada gosipan yang negatif tentang Bapak Ibu. Jangan takut, kita akan diangkat Tuhan. Kita jangan melawan orang yang menggosipkan kita. Kita jangan melawan orang yang memfitnah kita. Kita jangan melawan orang yang mau menghancurkan kita. Tuhan akan berperkara bagi kita. Kalau kita melawan orang itu, kita akan berkelahi dengan orang itu. Tetapi kalau kita menyerahkan semuanya itu pada Tuhan, Tuhan akan berperkara dengan orang itu. Tetapi bukan berarti Tuhan tolong hancurkan dia, bukan. Biarlah Tuhan berperkara supaya orang itu sadar. Jangan marah ketika ada orang yang menggosipkan kita. Jangan marah. Biarlah Tuhan yang akan berperkara. Justru di tengah-tengah hal yang seperti itu, kita akan diangkat Tuhan. Ia menyediakan hidangan padaku di hadapan para lawanku. Kebayang tidak oleh kita? Ketika orang itu berniat menghancurkan kita, ternyata Tuhan mengangkat kita. Jadi jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Mazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, itu bukan omong kosong. Tuhan memenuhi kehidupan kita. Syaratnya ikutlah apa yang Tuhan mau. Ikutlah arahan Tuhan. Ikutlah arahan firman Tuhan. Di situ kita bisa mengatakan, takkan kekurangan aku. Baik jasmani, maupun rohani, maupun keamanan, bahkan kita diangkat oleh Tuhan akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan Daud katakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya kita tetap memuji-muji Tuhan. Ketika semuanya itu datang kepada diri kita, yang dipermuliakan adalah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tidak takut bahaya, sebab bukan saja pengalaman, tetapi firman-Mu menyatakan bahwa Engkau selalu memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi kami, menjaga kami dari keamanan, dan bahkan Engkau mengangkat kami semakin tinggi. Saat ini kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa dari pimpinan kami yang terjauh Bapak Presiden sampai yang terdekat dengan kami RT RW, Bapak memberkati seluruh program yang ada. Biarlah mereka bisa melakukan program kerjanya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gereja di mana kami bernaung, Gereja New Life. Kau berkati ya Bapak para leader, para koordinator, dan para jemaatnya. Kau memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha. Mungkin saat ini ada orang yang sedang mencari pekerjaan, Bapak memberikan pekerjaan terbaik. Atau yang sedang usaha, Bapak berkati ya Tuhan di dalam usahanya. Yang sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang mencari pasangan hidup, Engkau memberikannya yang terbaik. Yang sedang menanti keturunan, Engkau memberikan keturunan yang terbaik daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk situasi dunia saat ini, khususnya bangsa Indonesia, tentang penyakit corona. Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menghentikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan bagi kami. Kami bersekutu bersama dengan Engkau, bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya saudara semua diberkati. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh tidak berkesudahan. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Apapun yang saudara lakukan, dimanapun saudara pergi, percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan tidak berkekurangan. Puji Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari sebelum kita menutup ibadah ini, kita berdoa dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk ibadah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menguatkan kami, yang sungguh-sungguh menyegarkan kami Tuhan. Kami merasakan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami merasakan sukacita yang melimpah ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan pagi hari ini. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh memelihara kami. Tuhan, kami diubahkan. Kami diberkati dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Senantiasa memelihara dan menjaga hidup kami. Kami tidak berkekurangan. Karena kami percaya ada Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai beliau luar biasa. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Biar lewat kehidupannya banyak orang boleh diberkati. Nama Tuhan boleh dipermuliakan lebih lagi. Berkati seisi keluarganya. Berkati usahanya. Berkati semua yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya. Allah menyertai engkau dengan hadirat-Nya. Allah melindungi engkau dengan kekuatan, dengan kuasa-Nya. Allah memberkati segala sesuatu yang kau kerjakan. Diperbuatnya berhasil segala sesuatu yang kau rencanakan dan kau buat. Segala sakitmu, segala kelemahanmu Dia telah tanggung di kayu salib. Dan saat ini kami percaya kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sedih mengalami penghiburan daripada Tuhan. Kami mengalami kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa kami boleh beribadah bersama ya Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.